Oke, hai. Kembali lagi di podcast teman ngobrol Ujang. Untuk episode ini kita akan ngobrol ringan, nyantai, tapi tetap asik. Dan ini mungkin relate atau relevan untuk teman-teman yang menghabiskan sebagian perjalanan hidupnya di tanah perantauan. So, pagi ini atau kali ini kita akan membahas tentang merantau itu pergi untuk pulang yang berbeda ya. Jadi, tidak semua kepergian itu adalah pelarian. Kadang pergi itu adalah bentuk yang paling jujur dari pencarian. Pencarian tentang siapa diri ini di luar bayang-bayang rumah, di luar panggilan ibu, dan di luar jalan yang sejak kecil dihafal kakinya. Merantau, katanya. Tapi merantau itu bukan sekedar soal koper dan tiket sekali jalan gitu. Merantau itu soal berpindah tanpa benar-benar tahu apa yang akan ditemukannya. Tentang menumbuhkan akar di tanah yang asing, dengan bahasa yang tak selalu ramah, dan kesepian yang sesekali menggoda untuk menyerah. Tapi dari semua hal yang ditinggalkan, justru makna pulang yang perlahan jadi berubah gitu ya. Pada episode kali ini, kita akan membuka lembaran-lembaran yang mungkin tidak tercatat dalam buku harian, tapi hidup dalam ingatan para perantau. Tentang makan malam yang sepi, lebaran yang sunyi, dan juga ada keberanian yang diam-diam tumbuh di dalamnya. Silakan teman-teman, mari kita duduk sejenak dulu dan mendengarkan kisah orang yang tak cuma berjalan jauh, tapi juga bertumbuh dalam diamnya jarak. Untuk kali ini saya ditemani oleh Mbak Rani yang juga perantau ulung ya, perantau yang sejak nggak bisa dihitung lagi berapa lamanya merantau itu. Oke, halo Mbak Rani. Halo, Mas Ujang. Senang Oke, banget. Terima kasih sudah mengajak aku ngobrol-ngobrol pagi ini. ya terima kasih juga sudah bersedia untuk ngobrol mengenai perantauan ya. Gitu. Gimana kabarnya Mbak Rani? Alhamdulillah masih merantau sampai sekarang. Masih merantau, sudah berapa belas tahun nih merantau kalau boleh Nah, tahu. kalau belas, belas belum ya. Oh Tapi belum. ini belum. Tapi ini udah masuk tahun ke-9. Tapi Oh kalau ke-9 udah untuk di lama luar tuh. sana, ya. Kalau Kalau anak SD udah kelas 3 ya. kalau anak SD udah kelas 3 9 tahun udah kayak deket wajib belajar gitu ya. Iya. Dulu wajib belajar 9 tahun. Nah, nanti kita akan ulik ya selama 9 tahun itu ada apa aja yang dialami oleh Mbak Rani. Mungkin lebih ekstrim dari saya. Kalau saya itu merantau walaupun lebih lama ya. Saya 11 tahun merantau, tapi masih di lingkup Jawa Tengah DIY Jateng lah. Tapi kalau Mbak Rani mungkin sudah lintas pulau gitu dari durasi dari WIB sampai WIT atau WITA gitu udah kejangkau semua. Nah, boleh diceritain nggak Mbak Rani gitu? Kembali ya kembali ke awal-awal waktu dulu merantau gitu. Hal apa sih Nah, yang membekas, yang paling membekas bagi Mbak Rani ketika harus benar-benar meninggalkan rumah gitu? sebenarnya kalau aku itu sangat penasaran, diawali dengan rasa penasaran. Hmm, Penasarannya itu eh, apa sih yang ada di dunia luar sana gitu. Terus tuh aku tuh mulai banyak pertanyaan itu sejak SMP. At hmm, least itu pas puber kan. Jadi aku awal-awalnya tuh minta untuk di sekolahin di pesantren. hmm, Itu tuh asal mulanya. Tapi waktu itu orang tua aku tuh tidak memberikan aku akses untuk ke pesantren. hmm, Kurang tahu juga kenapa. Jadi benar-benar untuk pergi keluar dari rumah itu menjawab banyak pertanyaan ya. Kayak di luar sana itu ada apa? Apakah hmm, semua tempat itu sama kayak lingkungan aku? Aku pun nggak ngerti ya kenapa aku bertanya seperti itu. Gitu. hmm, Mungkin karena kebanyakan nonton baca novel di perpustakaan waktu itu di sekolah. hmm,
Sehingga itu semua itu baru terwujud sejak aku masuk SMK. Sebenarnya bukan awalnya itu hanya kelana-kelana biasa aja Hmm, lewat organisasi. Uh, Pergi ke beberapa daerah di Kalimantan, hmm, kemudian ke Sulawesi. Lalu setelah aku berkelana itu hanya dalam hitungan hari, aku mulai mikir, emang sama ya kalau kita di sana tuh beberapa hari dengan kalau kita tinggalnya jangka panjang. hmm, Sampai akhirnya aku mutusin, aku bertekad tuh, waktu aku mau kuliah, aku nggak mau di di Riau. hmm, Pokoknya aku nggak mau di Riau. Aku ikut SNMPTN, terus gagal. hmm. Dan aku SBMPTN dan aku lulus di Universitas Negeri Makassar. Jadi Wow. tempat perantauan aku pertama itu langsung di Sulawesi. Kenapa aku milih Sulawesi juga? Karena dulu tuh lingkungan tempatku tinggal itu ada tiga suku yang paling gede, teman-temanku. Hmm, Jawa, Batak, dan Minang. hmm, Aku mikir lah waktu SMK itu teman-teman aku tuh banyak yang kuliah ke Jawa. Karena kan di Jawa tuh bagi kita orang Sumatera ya, sekolah di Jawa tuh sangat-sangat bagus gitu di hmm. pandangan kan, kualitas pendidikan yang bagus kayak gitu. Ternyata, tapi aku memilih jalan untuk aku mau cari teman yang lain deh gitu. Aku belum punya nih teman dari timur. Hmm, Apalagi Makassar kan. Kalau Makassar itu kan medianya dia tempatnya anarkis. hmm, Terus tuh kayak sering demo, banyak tawuran, banyak begal. Tapi memang benar kata Buya Hamka tuh, kalau kita itu hanya akan menemukan apa-apa yang kita cari. Jadi yang aku cari itu kan kebaikan ya. Jadi selama aku tinggal di sana tuh 5 tahunan, itu eh, aku nggak pernah tuh kayak ketemu yang jelek-jeleknya, hmm, yang media massa beritakan. Kecuali kalau demo ya, itu kan sebagai culture kampus gitu. hmm, Itu yang jadi asal mula kenapa aku mulai pengen merantau. Karena aku tuh suka baca novel di perpustakaan sekolah. Jadi hmm, aku tuh bisa ngabisin 3 4 novel seminggu. Kalau sekarang udah nggak sanggup lagi, nggak tahu hmm, kenapa begitu. Dan di novel itu kan banyak tempat-tempat ya. Kayak dia memvisualkan tempat di Jogja, tempat di Bandung, hmm. atau tempat-tempat di beberapa kota-kota. Kemudian aku tuh bertanya, emang ada ya dunia seperti itu? Atau ada tempat seperti itu? Ada orang-orang seperti ini. Dan aku pengen tahu, aku pengen lihat sendiri, aku pengen cari juga orang-orang yang ada di buku-buku itu. Dan ya sejauh ini aku banyak menemukannya. Kayak gitu, Kak. Berarti menemukan apa yang dicari di buku itu bener nggak sih gitu kan berangkat Iya, dari bener nggak? di situ gitu. Mm, mm. Nah, tapi ada yang tadi ya kembali lagi ke pertanyaan awalnya gitu. Ketika awalnya pergi dari rumah gitu ada hal yang paling membekas nggak gitu? Oh, aku harus pergi nih gitu. Ada sih. Yang pertama tuh aku pergi itu dalam posisi kalut juga. Hmm, Karena waktu itu ayah aku baru meninggal 6 bulan yang lalu. hmm, Kemudian di suku aku itu katanya itu tuh nggak lazim perempuan itu merantau. hmm. Dikaitkan dengan itulah alasannya kenapa ari-ari kita itu ditanamnya di samping rumah. Biar Artinya nggak pergi perempuan itu jauh nggak gitu. ya nggak pergi jauh-jauh gitu. Jadi itu kayak benar-benar aku mengalami pergejolakan yang besar Hmm, secara uh, internal keluarga terutama ya, bahwa itu tuh nggak boleh dan kondisinya waktu itu kita masih dalam keadaan duka. Terus juga keterbatasan finansial kita tuh nggak ada kalau kita mau maksa merantau saat itu. hmm. Tapi aku yakin satu hal, ada salah satu senior aku yang kirim pesan kayak gini sebelum aku berangkat. Waktu aku bingung, aku mau ke Makassar tuh pakai duit dari mana ya? Gitu. Dia bilang, Tuhan yang kasih aku makan di Pekanbaru, itu sama yang akan kasih aku makan di Makassar sana.
Ya, jadi aku tuh dengan segala apa ya, aku tuh meyakini kayak gini. Kadang itu nggak semua orang tua itu bisa kasih restunya saat itu juga. Hmm, Tapi mungkin dengan merantau inilah akhirnya orang tua aku pahamin, makanya aku sampai sekarang langgeng kan merantaunya gitu. hmm, Langgeng karena ya orang tua aku melihat gitu kalau dengan aku pergi dari rumah tuh aku sebelumnya nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu tuh jadi banyak taunya, jadi banyak bisanya dengan aku pergi sendiri dan aku belajar menemukan gitu. Jadi apa yang aku alami itu memang berat di awal karena nggak hmm. direstui ya. Tapi waktu itu waktu dibilang ya udah kalau mau pergi pergi aja, ditantangin tuh. Ya udah kalau mau pergi pergi aja. Tapi kami nggak akan ngasih uang sepeser pun. Wah, Terus dengan apa ya ego anak bertaman SMA, aku pun sampai sekarang tuh masih mikir-mikirin terus. Aku tuh bilang, oh ya udah kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa. Nah, hmm, padahal aku tuh belum kerja, punya tabungan juga enggak kayak gitu. hmm, Aku nggak tahu nanti aku di Makassar tuh mau tinggal di mana. Aku nggak punya keluarga. hmm, Tapi aku kayak, ya udah gitu. Egoku bilang aku harus pergi biar aku belajar, biar aku eh, ngerti sesuatu. Aku mencari apa yang mau aku cari. Aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau aku di Pekanbaru tuh nggak terjawab kayak gitu. hmm. Dan akhirnya aku pergilah berkat bantuan dari guru-guru aku semuanya. Jadi walaupun ring satu ya, kayak keluarga itu kan ring satu kita ya. Ah, Itu tuh nggak support, tapi orang-orang eksternal aku tuh support kayak guru-guruku, teman-teman. Itu mereka kayak sampai eh, nyumbang-nyumbang gitu buat aku, biar hmm. aku bisa berangkat ke Makassar. Waktu itu tiket ke Makassar tuh masih murah, woy. Masih 1.300.000 gitu dari Pekanbaru ke Makassar. 9 tahun yang lalu. Yes. Ya. Betul. Kalau sekarang, wah, udah kayak PP zaman dahulu gitu kan. Satu kali perginya. Eh, ya, begitulah ya. Jadi nilai uang juga melemah, yang dampaknya ke harga tiket yang makin gila-gilaan. Jadi Ya. adanya keterbatasan waktu itu, duka finansial dan juga restu ya, yang awal sebenarnya yang paling membekas itu pas awal meninggalkan rumah. Tapi ya Tuhan berkata lain, dan ada dorongan-dorongan eksternal juga yang apa namanya, yang mendorong Barani pada akhirnya perginya dan sampai ke Makassar sampai 5 tahun bahkan. Oke, lanjut Mbak. Terus setelah merantau nih selama 9 tahun lebih bahkan. Terus rumah itu mempunyai arti yang sama atau tidak, atau bergeser gitu artinya ketika sebelum merantau, pas merantau, bahkan sampai saat ini itu arti rumah mempunyai pergeseran definisi atau masih sama aja, Mbak? Dulu tuh aku ngira ya, rumah tuh memang sebuah bangunan gitu. Heeh. Tapi ternyata tuh eh, waktu aku merantau aku lihat tempat, orang-orang, lingkungan dan kebiasaan atau kultur baru itu bisa jadi rumah juga. Kenapa dia jadi rumah tuh? Rasanya tuh adem, Hmm. rasanya tuh tenang. Kayak kita tuh tidak perlu jadi orang lain gitu loh. Hmm. Jadi kayak ketika aku pulang, bahkan tuh mungkin ini kayaknya banyak dialami sama teman-teman yang merantau juga ya. Hmm. Sekali kita merantau dari atau pergi dari rumah kita, pulang tuh rasanya nggak pernah sama lagi. Hmm. Apalagi kalau misalnya kita perginya entah karena sedang lara, ya kan, sedang dalam keadaan duka, sedang saat dalam keadaan kita mencari gitu. Itu kayaknya pulang tuh nggak sama lagi. Kalau dibilang kalau hubungan sama keluarga, ibu ya. Sepertinya aku lebih sayang ibuku waktu aku jauh-jauhan sama ibuku. Kayak, bener gak sih? Hmm.
Ya nggak, kalau kita tuh lagi di rantau tuh kayaknya sayang sama ibu tuh 3-4 kali lipat gitu. Hmm, Kalau di rumah kan bisa aja kita debat sama dia. Apalagi kan kita tuh adalah mungkin dua perempuan yang keras kepala sama gitu kan. Namanya hmm, turunannya gitu. Tapi kalau jauh tuh kita hmm, selalu kangen. Kita selalu kangen pengen dengerin dia ngomel atau kita mau lihat dia tidur. Atau adik-adik kita yang sering kita ganggu. Apalagi aku anak pertama kan. Kayak hmm, seberapa usilnya mengganggu adik-adik. Tapi untuk aku sekarang pulang sementara ini ya, hmm, sampai ini, aku merasa aku pulang itu kalau aku ke Sulawesi. hmm. Kenapa tuh? Karena di sana tuh aku merasa aku tenang, aku belajar, aku benar-benar dibina, dididik oleh lingkungan dan apa aja yang aku dapat di sana sama orang-orangnya. Hmm, Aku dapat orang tua baru, aku dapat rumah. Rumah itu maksudnya betul-betul bangunan ya yang bisa aku tuju. Yang kalau aku ke sana itu, apapun yang aku keluhkan itu ada jawabannya. Jadi itu kayak ada mimpi baru gitu. hmm. Jadi aku rasa aku cocok deh sama timur Indonesia kayak gitu. Berarti apa ya? Bukan di kesamaan budaya atau apa, tapi karena memang lebih cocok dengan karakteristik pribadinya gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa tuh rasanya cocok. Cocoknya tuh yang benar-benar cocok banget gitu. Kayak masuk di logika gitu Hmm, kan. Masuk juga di hati gitu. Tapi bukan tentang someone. Jadi dulu tuh ada orang yang nyangka hmm, aku ke Makassar itu karena aku suka sama cowok di sana. ah, Ada yang aku kejar di sana gitu kan. Walaupun aku pernah merasakan kasmaran gitu sama orang di sana. Tapi itu nggak ngubah dan aku berpisah gitu. Tapi itu nggak ngubah cara aku melihat tempat di sana. Dia hmm, itu cuma orang gitu, bukan tempatnya. Jadi yang aku pikir tuh tempatnya, memang tempatnya gitu. Karena kan orang-orang tuh bisa berganti kan kapan aja, hmm, termasuk di rumah kayak gitu, di rumah kita sendiri, di Pekanbaru gitu. hmm. Ya, begitulah ya. Di tempat itu ya orang-orang bisa datang dan pergi dengan cepat gitu. Apalagi di Jogja yang kurasain itu wah trafficnya sangat cepat sekali gitu Ya, untuk udah datang Jogja. dan pergi gitu. Beda gitu lah. Walaupun termasuk kota yang dikatakan slow living gitu, tapi untuk traffic kedatangan dan kepergiannya itu sangat terasa sekali gitu. Karena dia memang kayak semua orang tuh harus ke Jogja nggak sih? Ya semacam bukan destinasi akhir jadi Jogja itu hanya tujuan sementara gitu untuk Iya, kayak sebagai kayak langkah misalnya untuk mengambil langkah yang lebih besar gitu loh. Nah, kalau long weekend tuh se Indonesia Raya ini ke Jogja gitu kan. Sampai nah, kita yang tinggal di Jogja tuh pasti nggak, ah udahlah nggak usah keluar gitu ya. nah, jadi rumah itu bukan sekadar bangunan semata ya, tapi tentang ada kebiasaan, tentang orang, dan yang paling penting tentang di mana kita itu menjadi diri kita sendiri. Itu definisi rumah ya menurut Mbak Rani. Jadi masih apa ya? Ada pergeseran ya, pergeseran definisi gitu. Awal dulu-dulunya rumah itu ya bangunan semata gitu, cuma tempat kita tidur, makan, pulang dan lain-lain. Tapi lebih jauh lagi tentang menjadi diri kita sendiri gitu. Itu adalah rumah. Kemudian Mbak, selama 9 tahun merantau nih, selama 9 tahun merantau, pernah nggak sih di satu momen, satu waktu gitu ngerasa kehilangan dirinya sendiri, gitu, kehilangan jati dirinya gitu, atau justru menemukan versi diri yang tidak terbayangkan dari yang sebelumnya gitu. Kayaknya aku nggak mungkin deh kayak berubah jadi misalnya gini, aku dari latar belakang pesantren nih, kayaknya aku nggak mungkin berubah jadi berandalan gitu.
atau menemukan versi-versi yang lain. Oke, aku menemukan, kalau ini yang menemukan dulu ya. Nah, boleh. Kan. Selama aku merantau, aku menemukan kalau aku tuh eh, benar-benar perempuan gitu. Mm-mm. Kalau dibilang aku itu kadang menganggap diriku sebagai laki-laki. Ya biasalah ya, Hmm. dilematis anak-anak perempuan pertama gitu, kayak segala beban duniawi ini ada di pundak kita. Tapi itu selama aku merantau tuh, aku sadar kalau aku itu perempuan dan terbatas gitu. Terbatas itu dalam unsur-unsur, mungkin ini secara spiritual ya, Hmm. yang aku maksud. Ada alasannya yang buat aku, oh ya, aku batasanku sampai di sini. Kemudian, kalau dari masalah kehilangan jati diri, itu aku benar-benar kehilangan itu waktu aku juga di umur-umur awal-awal 20 tahunan. Hmm. Itu bukan hilang ya kalau aku bilang. Malah bisa dibilang tuh kayak mati. Diriku tuh mati. Kenapa aku bilang mati? Selama aku kuliah itu, aku setiap semesternya pengennya itu berhenti kuliah. Tapi rasanya kalau aku tidak melanjutkan, kayaknya aku kemarin nggak ke UNY, nggak LPDP, kayak gitu. Dan Hmm. nggak kenalan sama Mas Ujang gitu kan. Jadi aku tuh nggak ini, apa ya, yang aku bilang tuh kayak kehilangannya tuh udah segitunya gitu. Setiap Hmm. semester itu aku pengennya tuh berhenti kuliah, dan aku tuh pengennya tuh kerja kayak gitu karena Hmm. capek hidup hidup di tanah rantau itu, walaupun aku senang tempatnya, Hmm. senang orang-orangnya, tapi kan kita tuh terbatas ya, dan keterbatasan tuh nggak enak kalau kita di rumah tuh kan makanan ada, tempat tidur empuk, Hmm. terus tuh kalau kurang duit ya tinggal minta ibu aja. Kalau pas di Makassar itu enggak gitu. Kayak aku harus cari makanku sendiri. Aku tinggal di kontrakan itu kontrakan yang aku tinggalin sampai aku lulus pun itu selalu banjir. Hmm. Jadi nggak ada itu zona nyaman. Aku nggak percaya kalau misalnya kita pergi itu cari zona nyaman, nggak, kita selalu keluar dari zona nyaman untuk menemukan diri kita gitu. Dan waktu aku lulus tuh aku merasa keren ya, aku bisa selesai gitu. Bukan karena aku pintar, termasuk juga aku selalu bilang aku keterima LPDP itu aku nggak merasa aku pintar dan aku banyak prestasi, enggak, kalah banget sama teman-teman LPDP yang lain. Hmm. Tapi aku menjual nilai survival aku untuk tetap menyelesaikan apa yang udah aku mulai. Kan aku yang milih untuk pergi merantau gitu. Hmm. Aku yang milih, aku harus terima konsekuensinya. Aku bahkan waktu itu nggak tahu diriku tuh mau dibawa kemana, akan jadi apa, kayak gitu. Sampai aku menemukan, aku pengen orang-orang itu belajar dari aku, kesalahanku ataupun keberhasilan yang aku udah raih selama aku tinggal di luar rumah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa yang paling aku temukan adalah aku menemukan kalau aku adalah seorang perempuan, apalagi di Jogja kemarin ya. Hmm. Itu luar biasa banget, teman-teman tuh pada tipikal soleha semua yang aku temuin gitu. Walaupun ya Ya. kalau misalnya aktivitas-aktivitas yang kayak nakal itu, aku bilang nakal aja ya. Hmm. Itu kayaknya kalau kita di rantau tuh pasti nggak terhindarkan ya. Hmm. Agak susah, bukan pasti sih. Relatif susah untuk dihindari. Tapi karena aku juga dulu tinggal di kota, hanya pindah kota, jadi aku belum pernah pindah ke daerah kabupaten gitu. Hmm. Kecuali UN-nya itu kan Sleman ya. Tapi kan kosku tuh kemarin di Terban, jadi masih Jogja itu, gitu kan, masih kota. Kan. Hmm. Jadi tuh kayak kenakalan-kenakalan tuh mungkin dari segi baur. Tapi waktu aku pikir, ya memang itulah pendewasaannya gitu kan. Kita mengenal eh, orang yang berbeda dengan kita, mengenal pikiran orang gitu kan. Ya menurut mereka misalnya dugem itu bentuk kesenangan. Gitu. Hmm. Masa kita mau, walaupun kita bilang itu enggak oke gitu.
pasti kita mau sekeras kepala itu. Aku pernah sekeras kepala itu gitu ya. Jadi di tapi yang ada tuh aku tersisihkan dari pergaulan kampus gitu. Mm-mm. Jadi aku mutusin ya udahlah gitu. Kayak kita tuh jadi lebih open minded gitu. Cuman memang tidak mentoleransi penyimpangan ya. Tapi kalau untuk kenakalan-kenakalan orang-orang yang umurnya masih 20-an, itu kan biasa kita lihat di kampus. Mm-mm. Walaupun tidak semua seperti itu. Tapi kabar baiknya, aku bener-bener nemuin orang soleh banget tuh, soleh soleha gitu ya. Mm-mm. Dalam definisiku itu, waktu aku kuliah di Jogja. Rasanya tuh nggak ada temen yang nakal di LPDP itu, gitu. Di UN ya gitu ya. Nggak ada Mm. yang nakal. Nakalnya ya sampai di mana? Nah, paling ke karaoke itu menurutku nggak nakal, karena aku seneng juga ya nyanyi-nyanyi gitu. Atau Mm. yang lainnya. Ya paling itu sih sementara ini yang baru aku temukan. Jadi apa ya, menemukan proses pendewasaan gitu ketika merantau gitu, sadar bahwa bahwasanya aku adalah perempuan gitu, bukan laki-laki, walaupun ditakdirkan digariskan sebagai anak pertama gitu yang mempunyai beban berat, tapi pada akhirnya sadar bahwa aku perempuan dan punya keterbatasan itu. Pernah juga kehilangan diri sendiri waktu zaman kuliah gitu, ingin rasanya ingin mati gitu atau apa gitu. Dan itu pada akhirnya menjadi proses pendewasaan, dan mau tidak mau harus diakui juga bahwa kalau tidak melewati fase itu mungkin Mbak Rani tidak akan sampai pada titik saat ini gitu. Terus selain itu nih, masih nyinggung yang tadi ya, pas kehilangan diri sendiri itu muncul nggak sih rasa, ah aku udahlah mau pulang aja gitu, atau milih ya udah tetap bertahan gitu. Nah, jadi waktu semester satu nih ya, Hmm. aku mengalami kejadian tidak menyenangkan, sangat tidak menyenangkan, dan itu menimbulkan trauma luar biasa. Hmm. Jadi aku semester satu dan 2 itu mengalami KS di kampus, Hmm. di lingkungan kampus. Dan itu yang buat aku bener-bener pulang. Jadi waktu itu aku sampai sakit, itu pertama kalinya aku sakit di rantau waktu itu, dan Hmm. aku mutusin sebenarnya pulang. Jadi kan libur kampus itu 3 bulan ya, kayak Hmm. dari Juni sampai Agustus kan kalau ajaran baru tuh. Hmm. Aku pulang, di situ tuh sebenarnya aku udah nggak mau balik lagi, karena aku takut ketemu sama eh, mereka, gitu kan. Eh, aku takut aja gitu kalau nanti aku dapat hal-hal yang lebih berat gitu dari itu. Walaupun itu mungkin secara verbal kayak gitu ya dari bibir-bibir mereka, atau mungkin tapi sampai di mana tuh aku merenung di rumah, terus aku tuh eh, waktu itu banyak nangisnya juga ya. Kalau merantau ini nggak tahu, untuk perempuan sangat rentan menangis. Nggak tahu kalau cowok suka nangis juga nggak merantau tuh. Di awal-awal mungkin di usia apa ya, di usia 17, aku dari belasan ya, dari bahkan dari usia 15 gitu udah keluar. Di 15 sampai berapa ya, 23 gitu mungkin nggak begitu kerasa melo atau apa gitu. Ya, tapi Nah. kalau cewek tuh rentan nangis gitu. mm, Sangat rentan menangis. Entah apa aja yang bisa ditangisin gitu. Kayak sekilas kayak kita merasa kita gagal nggak sih kalau kita seperti itu kayak gitu. Jadi mm, aku duduk-duduk lama, aku ke rumah, aku mau menyatakan niat aku berhenti dan aku mau lanjut mengulang lagi kuliah waktu itu di Pekanbaru. mm. Tapi ada omongan dari salah seorang guru aku, dia bilang kayak gini, cemen sekali mentalmu, cuman segitu kah kekuatanmu? Apa yang rusak dari dirimu? Apa yang hilang dari anggota tubuhmu? Nggak ada kan? Kalau kau berhenti sekarang, kau malu lah.
kau malu, kau berarti gagal. Walaupun kau akan ngulang lagi kuliah di sini. Hmm. Selesaikan. Dan aku tuh selalu ingat obrolan sama almarhum ayah dulu gitu ya. Kalau apa yang udah aku Mulai. mulai, itu aku selesaiin. Harus aku selesaiin gitu. Apalagi bapak ya. Bapak kan paling orang yang paling gak suka kita kan dari setengah-tengah. Akhirnya aku balik lagi ke Makassar itu orang udah mulai kuliah malahan waktu itu. Hmm. Aku ketemu sama dosen PA, dosen wali ya kalau bahasa Hmm. ininya. Aku ceritain waktu itu aku belum punya tempat tinggal BTW. Jadi kalau untuk teman-teman yang merantau tuh aku punya pembelajaran penting lah ya. Pastiin kalian punya tempat tinggal, woi. Karena aku nggak punya tempat tinggal gitu. Kayak orang aja tuh sampai bilang, kau ini perempuan apa sih? Kayak kau mau pergi merantau tapi tempat tinggal aja tuh nggak punya. Jadi aku tuh selama tahun pertama masuk tahun kedua kuliah tuh, aku tuh nggak punya kosan. Terus? Aku tuh tinggalnya tuh kayak dari sekre ke sekre gitu loh. Hmm. Misalnya malamnya aku di sekre. Terus kan aku aktif di Muhammadiyah kan di IPM. Hmm. Karena aku di sekretnya IPM atau di sekretnya IMM. Hmm. Jadi waktu itu aku udah nggak tahan lagi dengan kondisi seperti itu. Aku kasih tahu ke dosen waliku kalau aku waktu itu belum mampu untuk ngekos. Hmm. Aku harus tinggal di mana aku nggak tahu. Jadi kata dosen waliku waktu itu namanya Ibu sekarang tuh Prof Dr. Rismaniswati Hmm. dari UN. Dia eh, bilang nantilah Bunda lihat kan ya mana tahu ada dosen yang di rumahnya bisa nampung atau nanti di asrama belakang. Jadi dulu tuh masih ada asrama PPGT, Hmm. programnya Pak SBY itu yang untuk ini kan sekolah 5 tahun itu sama PPG-nya. Hmm. Akhirnya aku ditaruh di sana. Jadi barengan sama, jadi aku itu salah satunya orang yang non PPGT yang numpang di situ. Hmm. Masuk di asrama itu karena dibantu sama dosen waliku karena aku bener-bener nggak punya kemampuan untuk ngekos saat itu belum punya cara aku hidup gitu dan tahun berikutnya baru aku bisa ngontrak rame-rame sama senior angkatan 2014 waktu itu mereka sampai aku lulus gitu dan kalau selama di merantau juga gitu ya, selain aku mau berhenti kuliah aku juga melakukan pengen mati ya Hmm. gitu. Mungkin terakhir itu kayak waktu aku masih baru-baru di Jogja gitu. Kayak aku pengen pengen mengakhiri hidupku di rel kereta gitu. Kayak di rel kereta tuh bisa langsung mati gitu kan. Karena kalau yang lain-lain itu kan drama-dramanya banyak gitu kan. Ah, nggak mesti sih Mbak kalau ya balik lagi ya kalau Allah berkata kamu belum waktunya mati ya nggak bakal Iya mati juga gitu tuh. kan. Tapi kalau di pikiranku saat itu, aku masih ingat banget ya, tuh ada Mbak Umi gitu kan. Hmm. Umi, PAUD, terus ada teman-teman beberapa dari UGM juga itu kayak bener-bener rame itu kosanku. Saat itu. Hmm. Gitu. Tapi aku bersyukur aku bisa melewati itu dan aku masih hidup sampai sekarang. Ya itulah ya karena memang belum waktunya dipanggil ya masih Iya, karena bisa nggak jadi gitu. juga kan berdiri Heeh. di rel kereta gitu. Sekeras apapun ingin mencoba bunuh diri ya kalau belum kamu belum Iya, waktunya benar. nih belum waktunya pulang tunggu dulu di Iya, situ gitu ya udah sabar gitu kan. nggak bisa Sabar, sih. ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah itu ya pun fayakunya Allah ya di situ gitu. Ya berarti tadi ya apa mudah rawan gitu ya perempuan itu di tanah rantau rawan sekali menangis gitu. Beda kalau saya itu awal-awal nggak aku awal-awal nggak jarang hampir nggak pernah yang namanya nangis itu apa. Baru belakangan ini kerasa karena bukan dari apanya gitu ngelihat pulang orang tua udah pada sepuh gitu udah pada lanjut usia itu jadi wah udah lama juga gitu aku pergi itu tahu-tahu orang tua di rumah udah pensiun semua udah di rumah semua udah mulai apa namanya ngeluh sakit ini sakit itu udah mulai mulai kerasa melonya gitu kadang ya
di satu titik satu momen juga apa namanya ya sedih gitu, nggak tahu sedih tiba-tiba muncul keinget ke situ gitu kan. Ya baru belakangan ini gitu melihat melihat dari kondisi di rumah aja sebenarnya gitu. Kalau mungkin aku sebagai anak pertama ya di posisinya Mbak Rani mungkin nggak nemu titik itu gitu. Orang tua aku mungkin waktu kalau aku jadi anak pertama nggak setua ini, masih belum sesepuh ini gitu. Itu Oh, ya. jadi Mas Ujangnya anak bungsu. Bungsu aku terakhir. Oh, wow. Hmm. Ya dan ngerantau itu ya apa ya, nggak serta merta di karena anak bungsu juga nggak manja sepenuhnya juga gitu. Ada beberapa situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang sulit gitu, entah di finansial, entah Ya, di apalagi tidak regulasi diri merasakan gitu kan. sepenuhnya masa jaya orang tua ya. Heeh. Terus gimana sih Mbak cara dengan merantau itu membentuk cara berpikir, cara merasa, bahkan cara mencintai gitu. Cara selama aku merantau, aku menemukan pertama tuh cara mencintai diri aku ya. Hmm. Aku tuh dulu mungkin aku langganan rumah sakit itu baru benar-benar lepas dari rumah sakit itu habis aku kuliah di Jogja. Hmm. Jadi itu mungkin baru 1 tahun yang lalu. Aku belajar mencintai diriku karena aku lihat teman-temanku tuh juga sayang sama diri dia. Sayang sama dirinya dengan jaga kesehatan. Dulu kan kita nggak terlalu peduli ya, ah, masih muda, ya kan? Hmm. Ternyata teman-teman pada sekarang tuh trennya lagi pada jogging, ya ikut Hmm. jogging, gitu kan. Kemudian juga merawat diri. Dulu tuh aku nggak peduli tuh kayak tampilanku kayak apa atau pakai skincare apa kayak gitu ya. Ini mungkin terkesan pik nih ya, tapi dengan bertemu sama teman-teman di rantau, dengerin pengalaman mereka, dengerin ini akhirnya sekarang udah bisa saling tukar rekomendasi produk untuk Hmm. perawatan diri gitu ya. Udah bisa tahu treatment-treatmentan di klinik gitu ya. Itu tuh juga pengaruh karena merantau. Mungkin kalau aku nggak merantau tuh ya, kayaknya aku nggak ada tuh istilahnya mau nge-gym, mau badmintonan gitu, Hmm. atau mau treatment-treatment di klinik. Kemudian dari segi merasa, jadi kan aku akhirnya punya banyak teman dari berbagai ras dan suku, bahkan agama gitu ya. Hmm. Itu tuh eh, agama yang lengkap itu, atau bahkan ada yang agamanya tuh masih agama setempat ya, Hmm. kayak agama ininya gitu. Itu ketika aku merantau, gitu. Aku nggak temukan itu ketika aku di Pekanbaru. Hmm. Dulunya aku sangat rasis, BTW. Hmm. Aku sangat takut sama orang kribo, Hmm. orang gondrong. Kribonya tuh yang kribo, bener-bener kribo Afro gitu ya. ya. Ya, sama orang yang kulitnya hitam. Itu kan orang timur ya, orang timur tuh Ya. kan. Itu tuh aku takut banget. Dia kalau misalnya aku pas-pasan gini, aku pasti minggir gitu. Hmm. Aku pasti minggir. Nah, tapi setelah aku merantau, aku mempelajari kalau, atau orang bertato, juga aku takut tuh. Hmm. Tapi pas aku merantau itu tuh berubah. Ternyata nggak semua dari mereka itu jahat kayak di pikiranku. Hmm. Kayak skenario di pikiran. Atau mereka itu kayak kotor, nggak jaga kebersihan dan lain-lain. Enggak. Nggak Bahkan semuanya. jadi mereka, ya, nggak semuanya. Kemudian dari segi merasa, aku jadinya banyak tahu. Kalau misalnya aku lagi bergaul sama teman-teman Sulawesi, Hmm. dari cara aku duduk sampai cara aku menentukan nada suara, nada bicaraku, Hmm. aku akan beda sama teman-teman yang dari Jawa. Termasuk kata-kata yang aku pakai kalau misalnya aku bergaul lagi sama teman-temanku yang dari Sumatera. Hmm. Dan dari Sumatera pun aku lihat dulu Sumateranya Sumatera apa? Hmm. Sumatera Barat kah? Sumatera Utara kah? Sumatera Selatan kah? Gitu. Itu akan beda gitu. Karena setelah aku berjalan ya, aku mengetahui kalau mereka tuh treatmentnya sendiri-sendiri. Hmm. Gak bisa dibarengin. Misalnya, sesimpel kayak kita makan. Hmm.
Kalau sama teman-teman Sulawesi itu makan bareng, itu kita makannya ya nggak mungkin makan rawon ya kan, pasti makannya coto. Hmm. Kemudian bikin acara-acara. Orang Sulawesi itu paling seneng bikin acara. Eh, Iya, kita tuh kayak, "Ih, gila ini acara terus gitu. Acaranya tuh kayak makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu kan. hmm. Kalau sama teman-teman Batak itu lebih banyak kayak nyanyi-nyanyinya. Hmm. Kalau makan-makan tuh nggak terlalu. Terus kayak debat-debat gitu tuh seneng ya mereka tuh. Hmm. Terus kan kata-katanya lebih, kalau bahasanya lantam ya, atau lebih sarkas gitu. Coba aja bilang anjing sama orang Jawa, tuh mana mau dia. Kamu nganjingin aku, kata dia nggak mungkin gitu kan. Itu kan kalau sama teman-teman yang dari bahasa yang cukup keras sarkas gitu ya. Hmm. Sebenarnya itu nggak terlalu bagus kata orang. Apalagi misalnya untuk kita yang pendidikannya tinggi, sekelas S2 atau apa. Tapi itu tuh kayak semacam kultur aja gitu. Dan aku nggak tahu apakah kita boleh mengubah itu atau enggak. Atau sama-sama teman-teman Sunda gitu. Hmm. Liwetan, ayo Mbak, liwetan. Gitu. Ayo Mbak, liwetan gitu kan. Ya kan setiap itu. Jadi Hmm. dari cara tersinggungnya gitu. Kayak teman-teman ternyata tuh kayak ini aku nggak tahu, ini aku I'm so sorry sebelumnya gitu, ini berdasarkan pengalaman aku gitu ya, Hmm. kayak misalnya temen kita tuh tersinggung gitu tapi dia nggak langsung bilang dia tersinggung. Itu teman-teman yang kayak dari Jawa Tengah, Hmm. Solo, tapi ekspresi mukanya main atau dari sikapnya nanti langsung gitu kan, ya agak beda lah. Nah, jadi aku merasa aku jadi lebih sensitif gitu. Kayak menempatkan tergantung sama siapa aku Hmm. berinteraksi. Jangan sampai menurutku nih, aku biasa aja sih ngomongnya, tapi bagi mereka itu nyakitin. Hmm. Kan nanti berdosa lagi saya. Gimana dong? Itu benar-benar pelajaran yang the best sih. Paling the best gitu. Ya Kalau kata itu. Abdul Somad tuh kan kayak tingginya kita tuh karena kita bisa merasa gitu. Oh, ini teman kita lagi nggak enak nih. Ini teman kita lagi sedih nih, kayak gitu. Itu sih Mas Ujang sedikit. Hmm. Ya pada akhirnya berhasil ya, berhasil merantau itu mengubah cara berpikir, cara merasa, bahkan menemukan cara mencintai gitu. Itu tumbuh di tanah rantau gitu, yang nggak semua orang merasakan itu gitu. Itu apa ya namanya? Berangkat dari hal-hal survival tadi gitu, dengan interaksi-interaksi dengan berbagai macam manusia bersama latar budaya dan karakternya gitu, dari yang yang tanpa basa-basi dengan lantang gitu sampai yang tersirat gitu, itu hampir semuanya ditemui oleh Barani gitu, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung selatan sampai ke ujung utara, ada semua bagaimana cara menyikapi orang-orang dengan latar belakang yang berbeda gitu, sudah hampir mungkin dikuasai semuanya gitu. Tadi ya misalnya dengan orang Batak yang lantang dan terus terang, beda dengan orang Jawa gitu ketika merasa tersinggung gitu, lain lagi yang apa ya respon yang dimunculkan gitu. Nah kalau di Jawa juga kan nggak serta merta misal kita tersinggung langsung bilang aku tersinggung nih, nggak gitu, Iya, ada benar. ada tahapannya, Mbak. Kalau Iya, kalau kalau belum benar. tahu ya, ada yang pertama itu ngalah dulu biasanya, ngalah, Hmm. ngalih baru ngamuk gitu. Ngalah itu yang ngalah Iya, biasa gitu gitu, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus ngalih, itu ya pergi gitu, ngapain sih kamu ganggu ganggu aku gitu, aku pergi gitu. Baru yang ketiga gitu, sudah sering diganggu disinggung baru ngamuk. Itu orang Jawa karakteristiknya kebanyakan seperti itu. Jawa Jawa Tengahan ya, Mataraman itu, Solo, Jogja, Semarang, rata-rata seperti itu. Beda lagi kalau dengan ngobrol dengan Jawa Timur, mungkin langsung aja gitu, das das gitu. Nah itu juga, jadi wah udah paham lah miniatur Indonesia gitu, kayak gitu. Terus Mbak, hmm,
pernah nggak sih pas selama merantau itu ngerasa jadi orang luar di tempat baru dan juga jadi asing gitu ketika pulang ke kampung halaman? Wah, ini kayaknya dialami sama semua perantau deh, kayaknya ya, kayaknya gitu. Menurutku. Jadi waktu aku, kenapa aku bilang gitu ya? Aku waktu aku di Pekanbaru tuh, aku merasa aku ada sedikit penyesalan gitu, kadang-kadang merantau. Hmm, Karena jadinya aku nggak kenal orang di kotaku sendiri. hmm, Anggaplah di sini kayak orang dalam bahasanya gitu. hmm, Dan ketika aku di luar pun, ini aku merasakan ya. Kayak waktu aku di Makassar dulu, eh itu kayak aku dibilang, kau tuh cuma numpang di sini. hmm, Jadi ada orang lokal yang kayak ngomong gitu, Pak. Kau tuh cuma numpang. Dan bersikaplah kayak penumpang, kayak orang numpang gitu. Karena waktu itu aku belum tahu berbahasa mereka. hmm, Tapi waktu aku di Pekanbaru, aku merasa aku bukan orang Pekanbaru lagi gitu. Kayak aku dimarahin sama ibuku. Kau ini kayak mana sih ngomongmu terbalik-balik gitu. Kan kalau di tempat tuh balik-balik ya ngomongnya ya. Dan hmm, itu kebawa. Itu tuh pun jadi polemik juga. Terus aku merasa aku nggak punya teman. Teman-teman SMA itu kan pasti juga pada kuliah. Dan udah hmm, beda dunianya. Dan uniknya, waktu aku di UNY, itu bahkan nggak ada orang yang percaya kalau aku orang Pekanbaru. hmm, Orang menyangkanya, oh dari Sulawesi. hmm. Jadi aku Ya, merasa udah kehilangan identitas sih. identitas diri gitu. Sama Ya. denganku Mbak. Orang-orang nggak akan percaya aku itu orang Sunda gitu. Hmm. Mereka apa ya? First impressionnya bilang aku orang Jawa gitu, sama aja gitu. Padahal aslinya orang Sunda, lahir dan besar di Sunda dan berbahasa Sunda nyampe sekarang gitu. Tapi hampir 100% itu nggak ada yang percaya aku orang Sunda gitu. Bahkan orang Sundanya sendiri nggak mengakui aku orang Sunda gitu. Iya, karena kayak mukanya udah nggak jadi Jawa gitu kan. Heeh. Udah jadi mas-mas gitu, bukan A lagi. Karena ya itu ya efek ngerantau gitu. Apalagi udah 11 tahun kan. Rantaunya di Hmm. Jawa-Jawa aja gitu kan ya. Udah. Tapi bahasa Apalagi Sunda kayak juga masih masih puber fasih ya. gitu, masih fasih, masih lancar di rumah pakai bahasa Sunda. Tapi ya itu Nah, tapi pas dilematis juga sebenarnya gitu. Ketika bertemu orang Sunda di sini pakainya bahasa Indonesia, nggak mau dia pakai bahasa Sunda sama aku gitu. Kampret, oh gitu. Karena kampret, kenapa? kampret banget itu hal yang sangat kampret sekali gitu. Kenapa kayak misalnya orang Sunda tuh nggak mau pakai bahasa Sunda pas ketemu Ya mungkin sama karena Mas Ujang? nggak tahu ya, nggak tahu gimana, mungkin dia nggak nyaman atau nggak pede atau justru mungkin karena Sundaku aneh gitu kan, karena gini Mbak, bahasa Sunda itu kan juga beda ya tiap wilayahnya gitu. Sunda Oh, oke. Sunda aku yang di Jawa Tengah gitu, Jawa Tengah juga ada Sundanya gitu, FYI gitu. Itu beda gitu dengan bahasa Sunda yang ada di Jawa Barat. Jawa Baratnya itu mana dulu, misal dengan Sunda dengan Cirebon, Sunda Sunda Bandung, Sunda Banten itu karakteristiknya beda-beda semua. Tasik, apalagi saya gitu di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, perbatasan Sunda dan Jawa. Bahasanya apa ya? Sangat beda sekali gitu bahasa Sundanya. Katakanlah gini, sederhananya, Sunda di tempatku itu dikatakan sebagai Sunda yang kasar gitu. Beda dengan jadi Jawa Barat yang lebih lebih halus gitu. Sama dengan Jawa gitu. Mungkin orang Jawa mengatakan Jawa-Jawa di daerah Ngapak gitu, daerah Tegal, Banyumas itu Jawa yang kasar, dengan bahasa Jawa, Jawa Surabaya bahasanya kasar, tapi beda dengan Jawa Jogja Solo yang cenderung halus. Gampangannya seperti itu. Nah, itu yang mereka nggak mau gitu ketika aku ngobrol dengan Sunda yang khas. Mereka pasti jawabnya dengan bahasa Indonesia gitu. Kampret banget tuh. Hanya sesekali aja gitu menggunakan bahasa Sunda. Itu ya sebenarnya jadi di Hmm, apa ya, gitu. jadi dilema, jadi kehilangan identitas juga gitu. Orang orang Sunda tapi nggak diakui Sunda gitu. Jadi seperti ini, dalam bahasa Jawa itu Jawa Urung Sunda Nanggung gitu.
Jawa Jawa belum, Berarti ayah ibu, Jawa belum, Sunda juga nanggung gitu. ayah ibunya Mas Ujang tuh Sunda. Sunda semua, orang Iya. Sunda semua. Oh wow. Orang. Iya lagi. Tapi Mas Ujang masih fasih bahasa Sunda kan? Wah, masih fasih. Aku di rumah full bahasa Sunda gitu. Oke. Tapi kalau aku nggak, aku bahkan udah banyak yang lupa kosakata bahasa daerahku Hmm, karena aku merantau. Itu yang buat kayak papa ibuku tuh marah gitu kan. Kalau ngobrol sama nenek itu kan nenek kebanyakan pakai bahasa hmm, daerah ya. iya. Itu kan biasanya kayak nanya, apa tadi? Apa itu? Kayak gitu. Hmm, Itu kayak yang disalahin tuh karena aku merantaunya. hmm, Jadi kayak bahasanya hilang gitu. Jadi pernah aku juga di WN itu diajak ngomong gitu ya. Itu hmm, mungkin kayak yang Mas Ujang ngajakin ngomong. Aku tuh Melayu tulen ayah ibu. hmm, Tapi aku udah, apalagi bahasa kampungnya bapak. Kalau kampungnya bapak tuh masih bisa dengan jelas mengartikan apa yang orang ngomong. Kalau ibu tuh kadang ada kayak beberapa kata tuh apa gitu. hmm, Ini apa gitu. Kayak aku butuh waktu gitu untuk mencernanya. hmm. Karena mungkin udah terlalu banyak bahasa yang masuk kali ya. Gitu. Bisa bisa jadi walaupun sebenarnya bahasa ibu tuh kayak hampir sulit hilang gitu. Sebenarnya gitu secara teori Nah, kayak gitu. Bahasa ibu tuh bahasa karena kan pertama, ibu bahasa tuh pertama pakai bahasa ya. Indonesia. Nah, nah, mungkin kalau bahasa pertamanya bahasa Indonesia mungkin lain lagi gitu, dan masih sering diucapkan. Maksudnya bahasa ibu itu adalah bahasa daerah gitu. Dan hanya berlaku di negara-negara yang punya multi bahasa gitu. Mm-mm. Tapi punya kecenderungan bahwa bahasa ibu tuh jarang, hampir sekali susah buat hilang gitu di lidah para penuturnya. Misalnya aku juga kan di awal-awal kuliah, di awal-awal merantau itu hampir nggak pernah ngomong bahasa Sunda sama sekali gitu. Dan nggak ketemu Oh orangnya juga wow. gitu. Nggak ketemu orangnya juga dan Oh, jarang jarang komunikasi juga, jarang berhubungan sama orang-orang rumah gitu. Dan itu nggak hilang sama sekali gitu. Bahkan hampir di satu momen tuh pernah juga gitu ngalamin, aduh lama banget aku nggak ngomong bahasa Sunda gitu. kayak jadinya kayak fresh gitu ya dengerin Hmm, ngomong bahasa Sunda lagi ya. hmm. Kayak lidahku, waduh ini lidahku harus lama banget nih nggak ngomong kayak gini gitu. Sampai ada di titik kayak gitu gitu, saking saking lama meninggalkan bahasa daerah gitu. Tapi belakangan ya Dan lama nggak denger juga ngaruh nggak sih? bisa jadi kayak gitu, tapi nggak bakal hilang kalau bahasa daerah itu. Secara teorinya seperti itu gitu. Nah, jadi ya itu ya, di dengan merantau bisa juga jadi asing ya, menjadi asing ketika pulang, dan ketika di luar pun menjadi orang yang baru. Dan tadi ya lebih ekstrim, kamu tuh cuma numpang di sini, wah itu bagi orang orang Jawa itu sangat Iya, aku kejam, ingat, kejam sekali gitu dikatakan kayak gitu itu, dibilangin aku itu selalu sangat. ingat loh sama orang yang sebutin itu wajahnya, ekspresi dia menyebutkan itu, namanya itu kayak nggak bisa lupa aku. Gitu. sangat sangat kejam sekali itu, walaupun mungkin bagi bagi mereka biasa aja gitu ya, karena balik lagi ya ke kultur budaya kebiasaan masyarakatnya yang berbeda gitu. Nah, terus Mbak, eh ada nggak sih atau apa aja nilai atau kebiasaan yang dibawa oleh Mbak Rani gitu dari kampung halaman ketika di perantauan gitu, meskipun tinggal jauh, ada kebiasaan-kebiasaan apa yang harus ada nih gitu ketika di rantau dan nggak bisa dilepaskan. Yang pertama itu beli mau. Beli mau, Yes, beli mau. apa itu? Mandi beli mau. Jadi beli mau itu tahu kan ada jeruk purut yang gede ukurannya. Kalau di Jawa tuh aku susah Jeruk deh nemuinnya. limau. Ya, itu Ah, tuh kalau kita itu dipakai mandi biasanya untuk menyambut Ramadan, hmm, mau Lebaran Idul Fitri, Idul Adha.
Kemudian tuh kayak misalnya mau ujian kayak gitu-gitu atau Mm-mm. mau ulang tahun juga bisa. Itu biasanya kita mandi belimau. Jadi Mm. nanti tuh kayak limaunya tuh diiris, yang dipakai mandi itu irisannya tuh ganjil, itu tuh untuk keramas. Itu tuh kayak nggak pernah aku skip selama kalau sudah masuk waktunya ya, sudah masuk Mm. waktunya mau Ramadan. Jadi kalau kita di Melayu itu sebelum mau masuk itu nanti sorenya harus mandi belimau sebelum tarawih pertama malamnya. Mm. Ya, karena dianggap apa aku pernah dulu ya kayak aku belum mandi itu, belum mandi belimau, jam-jam mau masuk Isya, terus nenekku telepon. Itu aku dimarahin. Kayak kok ninggalin ini ya karena apalagi aku Muhammadiyah ya sebenarnya Mm. kayak ya apa sih ini nggak harus gitu Mm. tapi aku sadar kalau itu memang buat aku seger buat aku relax buat aku memang itu susah aku tinggalin gitu dimanapun aku tinggal pasti aku usahakan ada kayak gitu termasuk aku mau ujian tesis kemarin ya Mm. tetap juga gitu itu satu yang nggak pernah tinggal itu kultur kedua adalah soal makanan sih. Aku cukup picky eater. Mm. Jadi tuh yang kayak makanan dari rumah. Jadi aku selalu minta dikirimin salai slice Mm. dari rumah. Ke tempat aku pernah tahu. Jadi apalagi Jogja ya. Itu kurang cocok sama aku. Dan aku memang cocoknya Peri Tanjung. Kayak gitu. Jadi aku sampai berpikir, walaupun nanti aku S3 di luar negeri, sepertinya aku tetap akan meminta ibuku mengirimkan itu deh. Dua barang itu sebagai bahan baku makanan. Terus yang tiga lagi adalah eh apa ya pribadi diri. Jadi aku kayak dari pakaian, aku alhamdulillah belum belum terpengaruh ya. Mm. Kayak misalnya memang aku tidak kurang sih, bukan tidak, saya kurang kalau saya untuk berkebaya-kebayaan. Karena kan orang Melayu itu juga sudah ada aturan pakaiannya Mm. budaya kita. Sama kayak orang Jawa tuh kan berkebaya itu kan salah satu budaya ya. Mm. Kalau kita kan juga baju kita tuh kayak baju kurung, bajunya panjang, yang memang memang kan orang Melayu dan Minang itu mirip ya slogannya. Adatnya bersanding sama kita bulah. Jadi eh, memang dia longgar seperti itu. Jadi sebenarnya aku tuh pakai longgar bukan karena awal-awalnya bukan karena memang aku syar'i, enggak. Tuntutan adat gitu. Mm. Tuntutan adat gitu. Jadi bukan karena misalnya oh, aku bersyar'i, bukan. Karena memang adat kita itu ngajarinnya seperti itu. Dari kecil sudah terpatri di pikiran kita nggak ada itu orang Melayu itu pakai bajunya tuh ketat-ketat karena itu bukan ajaran kita ajaran adat yang aku tahu aku udah gede itu baru aku ngeh gitu oh ini agama ajar juga nih gini gitu. Yang tidak transparan yang tidak ini gitu kan dan dia tuh menutup gitu menutupnya kan memang tidak seluruhnya bukan jilbab gitu tapi menutup itu juga jadi aku belum belum merubah style sampai sekarang jadi aku nggak tahu kenapa belum berubah dan sebenarnya aku pengen tapi aku lihat di badanku tidak cocok nggak cocok gitu kayak aku pernah kan kayak ke Mirota kan di Jogja Mm. tuh banyak banget baju-baju kan apalagi cewek ada Nadira apa segala macam emang nggak cocok gitu Mm. dan kalau aku pakai pun itu apa ya aku seperti berkhianat pada diriku sendiri itu nggak cocok gitu itu nggak tahu itu kultur ya bukan Mm. karena agama kalau aku bilangnya bukan karena agama karena udah dari kecil tersetting seperti itu yang nggak berubah sih Mm. tadi makanan soal mandi dan Pakaian. ya pakaian kemudian itu kalau bicara kayaknya udah nggak karena udah menyesuaikan malah aku sekarang memang lebih kental tuh ke Sulawesi Sulawesi banget gitu Mm. yang kalah karena setiap hari masih bergaul sama mereka sampai hari ini itu sih. Jadi yang nggak bisa lepas itu budaya, makanan dan juga pakaian. Ya, Asal
yang sifatnya itu primer sekali ya. Susah dilepaskan gitu, apalagi makanan kan. Hmm. Makanan bagi sebagian orang ya terutama gitu susah sekali dilepaskan. Tapi kalau buatku cuma di awal-awal aja gitu. Apalagi datang ke daerah Jogja Solo gitu. Kaget itu makanan manis semua gitu. Apa ini? Oh, kalau di Tapi Sunda tuh pedes gurih ya? Gurih pedes ya? gurih, cenderung pedes gurih sama asam seger lah gitu. Jarang Oh, ada yang iya. makanan manis itu. Tapi pada akhir-akhirnya ya aku bisa makan itu gitu. Oh ya, Nah, bisa aku menik sampai bisa aku sampai menikmati itu pada akhirnya gitu. makan pakai Walaupun kecap-kecap gitu. kalau kecap enggak gitu, tapi kayak misalnya gudeg gitu kan cenderung punya rasa manis gitu ya. Itu masih masih bisa gitu. Oh, Tapi udah bisa. kalau kalau yang kecap tadi gitu misal apa-apa harus pakai kecap, aku menghindari itu malah. Apa ini kecap nggak masuk gitu. Soto Tapi pakai kecap, ya udah kacau itu kalau aku menurutku. iri banget loh sama bagian itu. Karena aku sampai sekarang tuh masih nggak bisa makan gudeg itu. Belum sanggup. Ya mungkin belum belum sanggup dan juga belum nemu aja gitu gudeg yang Iya, cocok bener-bener. gitu. Aku masih akan pengen mencari itu. Kayak Hmm. gimana caranya aku bisa makan gudeg gitu. Gudeg seperti apa yang bisa aku makan kayak gitu. Ya karena gudeg di tiap dapur beda-beda juga gitu rasanya kan Hmm. sebenarnya. Walaupun secara garis besar ya sama-sama aja gitu, tapi ada ciri khas masing-masing yang gak muncul di tiap dapur gitu. Tapi kalau di Sunda itu, kalau makan sotonya emang nasinya langsung dicampur nggak? Kebetulan aku nggak gimana ya jelasnya. Kebetulan aku di rumahku tuh sotonya bukan soto Jawa Barat gitu, tapi Oh, sotonya oke. bukan soto Sunda yang di sana, jadi nggak tahu juga gitu wujud soto di daerah Sunda Jawa Barat itu kayak gimana gitu sebenarnya. Tapi lebih ke soto Sokaraja. Sokaraja itu dia karakteristiknya dia bukan nggak pakai nasi, tapi pakai ketupat atau lontong. Oh, wow. Dan bukan bukan soto kayak di Jogja gitu, pakai nasi, kuahnya bening enggak. Tapi di sini tuh pakai ketupat, kuahnya kental, dan pakai saus kacang atau sambal kacang itu. Oh, oh enak ya berarti itu ya kayak gurih. Gimana Nah ya, itu manisnya dari kacangnya. Wah, pengen nyobain. Apa lagi sih namanya soto apa? soto Sokaraja namanya. Soto Sokaraja. Nah, Iya tuh soto. Aku belajar makan soto yang langsung nasinya di dalam itu di Jogja. Gue kaget sekaget-kagetnya. Karena kan kalau kita tuh biasanya di soto yang soto aja hmm. gitu. Nggak Ya, pakai nasi. di beragam beragam berbanyak di banyak daerah juga dipisahkan antara nasi sama sotonya. Soto Makassar, Iya kok Betawi bisa gitu. itu kan nggak gabung langsung nggak jadi satuan. Oke, Oh, bener-bener. Oke, Mbak. Berikutnya, hmm, gimana sih jaga koneksi emosional dengan keluarga gitu, kampung halaman dan juga akar gitu, ketika jarak terbentang jauh, apalagi lintas pulau, lintas zona waktu, Pekanbaru, Makassar gitu. Iya. Kalau dulu aku selalu telepon setiap hari. Wow. Tiap hari banget tuh kayak bisa paling sedikit tuh 3 kali sehari. Bahkan tuh kayak 6 kali sehari. Hmm. Tapi aku mulai berhenti seperti itu waktu aku di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Hmm. Waktu tinggal di Jakarta, itu aku mulai ngurangin intensitasnya sedikit. Karena aku sering homesick waktu itu. Hmm. eh Jadinya tuh kayak 2 hari sekali. Lalu kemudian ada waktu di mana aku pernah berbulan-bulan tidak menghubungi, tidak Hmm. tidak menelpon ya, Hmm. sampai 8 bulan. Wow. Namun Hmm. aku sering eh, kirimin makanan lewat Shopee Food. Jadi teknologi ya ini sangat bermanfaat ya, gitu. Menjaga asa dan cita gitu kan. Dan Hmm. kita bisa pesan order dari manapun. Kayak
Waktu misalnya adikku ulang tahun atau ibuku ulang tahun, aku tuh order gitu. Tapi aku tidak Hmm. menelpon gitu. Karena memang ada dinamika sedikit waktu itu di ring satu. Tapi aku tetap berusaha menjaga. Kadangkala juga, itu kan tadi ya, cara pertama ya telepon, cara Hmm. kedua kirim-kirim makanan, cara ketiga aku biasanya minta temanku datang ke rumah. Hmm. Padahal aku nggak ada. Entah aku suruh bawain apa, aku titipkan, aku kirimin uang, terus aku suruh beliin apa gitu, bawa ke rumah. Hmm. Kan nggak, memang nggak semua apa ya tempat itu ada online-nya kan. Hmm. Apalagi legend-legend itu kan nggak ada. Dan aku tuh selalu pesen sama teman-temanku untuk rajin-rajin jengukin ibuku dan kasih aku update Hmm. tentang ibuku. Karena kan seperti yang kita tahu ya, ibu tuh pembohong yang ulung. Kenapa tuh? Dia bilang dia oke aja. Jadi dulu pernah di tahun 2019, ibuku jadi korban tabrak lari. Hmm. Waktu itu lagi UAS di kampus. Tapi perasaanku benar-benar nggak enak, walaupun dibilang nggak apa-apa kok. Nah, ini apanya nggak berat. Sampai pada akhirnya aku tahu kalau ibuku itu engsel lutut dan bahunya itu patah, Hmm. bergeser ya lebih tepatnya. Dan dia nggak bisa jalan, nggak bisa duduk. Itu aku taunya karena ya tadi kayak teman-temanku aku minta untuk cross check ke rumah. Sebenarnya ada apa sih? Karena kayak adik-adik aku pun menutupi karena waktu itu aku UAS kan, Hmm. dan aku harus benar-benar fokus gitu. Bisa dicek, aku kira selesai UAS aku minta jadwal aku beberapa dosen lain yang dimajukan atau misalnya dikirim email kayak gitu, aku pulang. Itu kayak apa ya, batin kita tuh harus sama mungkin ibu pasti kita nggak sakit, kalau kita sakit pasti dia merasakan, kita pun juga tuh koneksinya seperti itu. Kalau sama keluarga besar lain biasanya suka video call rame-rame, Hmm. apalagi dengan adanya fitur ini kan, sekarang udah bisa 4 5 kayak gitu. Kalau dulu tuh teleponan rame-rame yang sering, Hmm. karena dulu kan belum ada tuh fitur WhatsApp bisa video call sampai 4 5 orang. Ininya tuh sering telepon biasa, Hmm. kan itu bisa kita sambung-sambung. Itu sih eh, akhirnya yang aku lakuin selama ini. Tetap menjaga apa ya, menjaga komunikasi gitu dalam bentuk apapun ya, entah itu lewat telepon, entah Iya, itu lewat diam-diam mengirim makanan, diam-diam minta updatean kondisi keluarga itu agar menjaga emosional antara ibu dan anak terutama gitu ya, antara keluarga. Nah, terakhir Mbak, kalau misal nih Mbak, kalau misal Mbak Rani itu bisa ngasih pesan untuk Mbak Rani dulu yang pertama kali ingin merantau, atau dan untuk siapapun yang hendak merantau, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Rani? yang paling pertama aku mau bilang adalah benar-benar yakin dan siapkan fisik, duit, dan mental. Nggak bisa kita modal ego aja merantau. Ini mungkin untuk teman-temannya. Aku tuh merantau itu pindah ke, sekarang udah kota ke berapa ini yang aku pindahin? 6. Hmm. Dari kota ke kota itu mungkin kebanyakan itu isinya ego. Hmm. Ego sok-sokan. Aku bisa kok sendiri, aku bisa kok. Tapi di perjalanannya memang Allah itu maha baik, teman-teman. Maha baik, maha memberi, dan dia pasti nggak akan biarin kita kesusahan. Nah, itu aku yakin sekali. Tapi kita juga harus sadar kalau kita itu memang harus bersiap. Kita nggak bisa modal lepas aja. Ya mungkin aku beruntung, salah satu yang beruntung. Di saat itu aku bisa punya tempat tinggal Hmm. dan aku dijaga sebaik-baiknya gitu kan. Tapi kan ada juga teman-teman kita yang tidak. Lagi ini perempuan ya.
Hmm. Kalau laki-laki kan memang dia menurutku ya, menurutku dilahirkan sebagai petarung, singa ataupun harimau yang bebas berkeliaran di alam liar. Sedangkan kita tidak seperti itu. Gitu. Perempuan tidak seperti itu. Bukan aku mengkerdilkan sesama perempuan, tapi sekeras apapun dan sehebat apapun kita tuh perempuan. Gitu. Kita punya batasan diri dari kepercayaan yang kita anut. Aku nggak tahu kalau di agama lain. Sehingga siapkanlah sebaik-baiknya. Karena hidup yang tidak sengaja yang kita buat tidak nyaman tuh sebenarnya nggak enak. Potensi kita tidak sepenuhnya tersalurkan. Memang kita dapat banyak nilai hidup. Tapi kalau bisa ngulang sekali lagi nih, ya kan? Hmm. Yang ngulang sekali lagi, kayak sore, bisa balik. Lu bisa ke masa depan dulu nih. Pasti itu giat menabung. Karena betul itu waktu waktu dulu aku memang pengen sekali keluar dari rumah, tapi aku tidak menabung, gitu. Menabung yang baik ya. Hmm. Eh, aku habiskan uang untuk teman-teman, untuk kesenangan dan untuk beli baju dan sepatu, gitu. Sehingga aku tidak punya cukup modal untuk aku keluar dari rumah. Dan itu bukan sesuatu yang layak, yang bagus untuk dicontoh, gitu. Hmm. Nggak enak, coy. Hidup tunggang langgang nggak jelas, ngelantur di jalanan. Atau kalau masalah makan, aku belum pernah kelaparan sih. Hmm. Tapi ya masa tempat tinggal kan kita tuh perempuan, bukan kayak cowok ya di mana aja di teras buka baju bisa ya kan? Ya kan, boleh Ya. kan gitu. Kita Nah. terhalang oleh itu. Kita perempuan tuh banyak yang harus dipikirin. Ada masanya kita lagi nanti haid, harus jaga kebersihan diri kita. Kita seribet itu gitu. Hmm. Jadi untuk perempuan yang mau merantau, modalnya nggak harus banyak, tapi minimal cukup untuk kamu sendiri. Dan jaga diri. Karena perempuan itu paling rentan rusak. Walaupun kamu sebenarnya nggak mau rusak, tapi kamu juga akan jadi matahari yang sangat bersinar dengan merantau. Kamu bisa tahu kalau perempuan itu layak, bisa jadi leader, bisa jadi apapun yang kita mau di luar sini. Tapi jangan lupa kita ada batasannya. Kita punya batasnya. Jadi itu ya harus disiapin apa yang dibutuhkan modal terutama ya, entah itu berupa finansial, mental, dan kesiapan-kesiapan lainnya gitu. Kalau misal belum baru kepikiran untuk merantau, sebaiknya dipikirkan itu gitu. Jangan serta merta modal ego aja, modal berani aja lalu berangkat keluar. Iya. Tapi ketika dihajar kenyataan belum siap, nah itu yang jadi nantinya akan jadi masalah. It's okay, it's fine gitu. Jika kalau ketika dihantam kenyataan itu tanpa modal udah siap gitu. Tapi nggak semulus itu gitu. Ini pesan yang sangat penting gitu ya, sangat penting bagi mungkin bagi teman-teman pendengar di sini yang baru pertama kali merantau atau mungkin udah ada yang merantau tapi belum melangkah jauh, hendaknya juga disiapkan kembali ya modal-modal itu, baik terutama di mental, di finansial, dan di kesiapan-kesiapan lainnya, adaptasi dan lain sebagainya gitu. Tanpa itu semua mungkin merantau tidak menjadi semenyenangkan itu gitu, tidak menjadi sesurvive seasik itu gitu ya. Mesti ada kendala-kendala yang rasanya menjadi sangat berat sekali gitu. Dan pada akhirnya merantau itu bukan sekedar soal sejauh apa langkah kaki yang kita tapakan gitu, tapi tentang seberapa dalam pemahaman baru itu ditanam. Rumah bisa tetap di peta yang sama, tapi pulang mungkin tak seidentik dengan tempat yang kita tuju di awal itu. Ada perantau yang kembali dengan tubuh yang sama, namun jiwanya tak lagi serupa. Dari obrolan ini, semoga bisa dipetik bahwa menjadi perantau berarti bersedia tidak nyaman demi menyusun versi baru dari diri sendiri yang menjadi lebih utuh. Karena setiap kepergian selalu menyimpan dua hal, kehilangan
dan juga penemuan. Dan pulang pada titik tertentu bukan lagi ke tempat bukan lagi kembali ke tempat asal, tapi tentang kembali dengan alasan. Terima kasih sudah ikut menyimak perjalanan ini. Sampai jumpa di lain cerita, di cerita lain, di mana langkah yang menjauh justru mendekatkan pada diri siapa yang sebenarnya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya dengan topik dan episode yang berbeda dan tentunya akan menarik juga. Sampai ketemu, salam sehat, dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Terima kasih juga Mbak Rani sudah menemani ngobrol pada episode kali ini yang ya menjadi wadah kontemplasi kita gitu. Sampai Makasih, Ujang. jumpa untuk semuanya. Salam sehat.